Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Apa kabar kita semua? Luar biasa ya. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada di tempat ini konser pertama. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Ini enggak semua orang yang punya nyali atau iman seperti ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan taruh di hati Pak Cahyadi untuk melakukan hal ini, kita appreciate. Ya, kita appreciate. Oke, kita akan berdoa untuk memulai acara kita pada hari ini. Kita minta Pak Yosua untuk berdoa untuk kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau khususkan waktu ini Tuhan untuk melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu, terutama untuk Cahyadi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kesempatan ini kami bisa pakai Tuhan untuk menyanyikan lagu pujian dan penyembahan Tuhan. Yang Kau sudah tahu dalam kehidupan Cahyadi, dan kami semua akan menikmati akan kebaikan-Mu dan semua karunia yang sudah Kau berikan kepada dia Tuhan. Bapa di surga, kira semua yang hadir di sini Tuhan dapat melihat kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami serahkan acara praise and worship ini di dalam tangan penasihat dan semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo kita mau semangat. Ini seperti konser, jadi harus semangat. Dan kita harus jangan seperti kayak orang-orang biasa-biasa. Kayak orang-orang di konser-konser biasa sampai begini gitu. Kita harus buat seperti itu untuk Tuhan. Amin. Oke, kasih giveaway kiri kanan kita, katakan kamu luar biasa. Haleluya. Oke, kita nyanyikan dulu Tuhan dulu. Tepuk tangannya mantap ya. Apa yang
kita boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kami akan teruskan lanjutkan Tuhan acara pada hari ini. Kami percaya Engkau terus bergerak bagi setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bawa setiap kami sehingga ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa
sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama kita katakan. Amin. Dalam waktu kita simpan katakan, kamu memang luar biasa. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya kami serahkan. Biasa tuh saya kalau itu suka ditarik ke belakang gitu. Sebetulnya ada salah apa ya kalau tarik ke belakang. Terus ada yang hati saya ngomong, kamu itu sebetulnya tempat paling belakang di bawah kita. Oh gitu ya. Maksudnya sebenarnya salah apa ya? Terus begitu saya lihat di sini. Sebab apa? Jikalau kita ketika masih seteru, apa yang saya memang jadi seterunya Tuhan ya, diperdamaikan dengan Bapa oleh kematian anaknya. Jadi kita apakah memang betul setiap saat itu kita mesti waspada ya? Maksudnya kematian anaknya itu membebaskan kita lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi memang apakah itu apa namanya ya? Karena kita nggak sadar nggak waspada itu gimana ya? Khusus tuh bagi saya itu kayaknya tuh saya tuh selalu dilatihnya kayak gitu ya. Jadi maksudnya salah sedikit langsung klak gitu. Nah ini kemudian saya mau coba nyanyikan lagu ini, Ku Mau Dekat Padamu Yeshua. Nah ini lagunya beberapa tahun yang lalu ya. Jadi maksudnya ya kita nyanyikan aja. Thank you. Ku
Lagu yang kedua kita akan dilayani oleh Barnabas, mungkin lewat video ya. Yang Ku Kasihi Selalu.
pada song yang ketiga, yaitu Foni akan menyanyikan buat kita. Ya? Ada testimoni? Pak Rusdi, oke. Pak Rusdi dulu mau testimoni? Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Sebetulnya bukan kesempatan lebih ke arah menodong karena saya bilang nantilah gimana Roh Kudus saja ya. Kemudian saya lihat loh kok ada kesaksian, siapa yang ngisi? Engkau katanya kok yang ngisi. Itulah saya yakin bukan kebetulan. Satu hal yang saya kenal Pak Cahyadi ini sudah 25 tahun lebih ya, 25 tahun, dan yang satu hal yang saya lihat dia tuh orangnya tidak pernah menyerah, never give up. Walaupun rambut sudah putih semua, tapi tetap semangat, luar biasa ya, puji Tuhan. Saya disuruh kesaksian apa saya nggak tahu, tapi saya ingin membesarkan nama Tuhan karena kalau bisa videonya, slide-nya Pak Joshua. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya ngomong sama Pak Iwan dulu. Ya, satu kali saya di malam yang terang ya, cerah ya, di daerah kami, Campbelltown, kami ada berempat orang Campbelltown. Langitnya lebih kelihatan lah daripada di daerah sini atau Sydney ya, karena lampunya mungkin nggak seterang di kota gitu ya. Waktu saya melihat ke langit, saya melihat bintang, lebih kelihatan lah bintangnya. Dan waktu saya melihat bintang, timbul satu pertanyaan dalam hati saya yang nggak pernah timbul sebelumnya. Pertanyaannya, kita tahu bahwa kita makhluk hidup hanya ada di bumi, salah satu planet yang terkecil katakan. Tapi kalau saudara mempelajari ilmu perbintangan, ternyata bintang itu bermiliar-miliar. Bumi kita ada dalam gugusan yang dikatakan Bima Sakti atau Milky Way. Ya, pusatnya matahari dan bumi kita hanya satu sebagian. Gambarnya ada tadi. Bumi kita hanya kecil, itu kita mengelilingi ya matahari. Itu yang namanya Milky Way, besar sekali seperti kabut, gede sekali, dan ada banyak sekali Milky Way yang seperti Milky Way. Sehingga jagat raya itu luar biasa besarnya, sangat besar. Dan pertanyaan saya, ngapain ya Tuhan kok poros-poros amat gitu loh? Boleh cukup ciptakan satu planet bumi, matahari, bulan, dan beberapa bintang, rasanya sudah cukup gitu ya. Jadi buat apa gitu loh, Tuhan kok gede banget ciptaannya. Waktu saya bertanya seperti itu, gak lama Tuhan jawab gitu ya. Tuhan jawab bahwa supaya engkau tahu bahwa kalau ciptaannya segede itu, ya, ini gambarnya. Kita ada di bumi ini, dikatakan 9 bintang, kita di bumi yang sekarang kita pijak ya. Nah bumi itu ada di Milky Way, sekitaran itu, pusatnya matahari. Lah di jagat raya itu ada beberapa Milky Way lagi. Tidak besar sekali. Jagat raya kita besar sekali. Dan akhirnya jawaban Tuhan ternyata ada di Mazmur juga. Saya nggak tahu kalau sesudah ini ada nggak ya ayatnya. Ya. Di Mazmur 19 ayat 2 mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya.
Jadi ciptaan Tuhan itu akan menggambarkan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ciptaannya seperti itu ya. Gimana orang yang menciptakan atau si penciptanya. Jadi itulah Tuhan hanya ingin memberitahu ke kita bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang maha besar, bukan Tuhan yang sekedar Tuhan biasa-biasa. Yesaya 66 ayat 1 mengatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semua ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tolong sebelumnya Pak. Sebelumnya tolong. Iya, Dr. Sarah Gallagher, seorang profesor astrofisikawan dari Western University Ontario, Kanada, pernah ditanya saudara, dia ahli yang menyelidiki bagaimana planet lahir dan planet itu mati atau hilang. Ditanya bahwa seberapa besar sih jagat raya ini? Lalu dia menjawab, di sang profesor yang masih muda ini, tidak ada satupun yang bisa mengukur jagat raya. Tidak ada satupun, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bisa kita ketahui. Besarnya tak terhingga, saudara. Nah itulah Allah kita, ya, Allah yang maha besar. Tapi sayangnya, tolong yang kedua tadi Pak. Satu lagi Pak. Ya, sayangnya ketika kita menghadapi masalah, kita pikir masalah kita yang lebih besar dari Allah kita. Iya Pak ya saudara. Ketika kita bermasalah, aduh rasanya masalah kita yang lebih besar dari Allah kita. Sampai ada orang yang, maaf kata, bisa mengakhiri hidup hanya karena masalah. Ya. Dia tidak tahu bahwa ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha kuasa, yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Ya. Untuk itu, tolong selanjutnya Pak. Nah, terlebih Yesus sudah mati buat kita. Ya. Dia bukan hanya memberikan bumi yang indah ini buat kita, tapi dia juga memberikan nyawanya buat kita. Ya, saya nggak tahu apakah ada yang bermasalah pada pagi hari ini, tapi mudah-mudahan enggak. Kalau ada, Roma 8:32 mengatakan dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia bersama-sama dengan dia tidak memberikan dengan murah hati segala sesuatu bagi kita. Jadi kita istimewa banget saudara. Tadi pagi saya berdoa, kita ini kecil loh, kecil banget, seolah-olah kita tuh, seolah-olah pandangan mata kita kecil. Memang kita kecil, tetapi di mata Tuhan yang maha besar, kita adalah orang-orang istimewa. Dia mati bagi saudara dan saya. Selanjutnya Pak, dan terakhir, ya betapa besar Allah kita. Dia pasti sanggup menyelesaikan masalah kita. Dan masih terakhir sekali, sehingga satu orang dari Swedia, seorang Sweden, menuliskan sebuah lagu di tahun 1885 tentang kebesaran Allah. Dan lagu ini kita tahu semua, lagu yang biasa terakhir kita nyanyikan di ibadah, menduduki ranking yang tidak pernah bergeser, yaitu kedua setelah lagu Amazing Grace, ya, yaitu lagu How Great Thou Art. Ya. Saya ingin nyanyikan, nanti saudara chorusnya ikut nyanyi ya. Oh Lord my God, when I now wonder, consider all the world thy hands have made. I see the star, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Sama-sama kita nyanyi. Then sing my soul. How great
welcome. Ya, saya sampai terlena tadi. Terus, ya kita akan melanjutkan dengan lagu berikutnya dengan judul O Come. Ya, ini lagu yang dikarang oleh Pak Jayadi. Jadi supaya selagi masih ada kesempatan ya, sebelum Tuhan kita datang, mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Tuhan ingetin saya
gereja GBI ya, di cabang GBI Geraha tuh di Ciledug. Jadi ada SPK, mungkin yang GBI tahu tuh SPK. Jadi ada grup kayak sel, tapi kita ada pertemuan, terus ada pemulihan segala macam. Nah kebetulan ini satu kelompok saya ada yang bermasalah orang tuanya pada saat itu. Terus kita leader sama satu lagi teman saya begitu ke rumah anak murid saya naik motor, karena nih orang tuanya mau cerai gitu. Jadi kita mau doain mereka. Saya naik motor dan Ciledug ke Depok. Saya nggak tahu jalannya, dulu belum ada GPS atau Google Map gitu ya. Ya kita jalan aja naik motor gitu, malam gitu kalau nggak salah, sore menjelang malam. Jadi saya sama teman saya naik motor, padahal saya nggak tahu jalan ya, ikutin begitu aja, tapi sampai juga. Jadi kira-kira sebelum mau sampai rumahnya itu, rumah anak murid kita, itu tiba-tiba mati lampu kurang-kurang 1 RW gitu, gelap jalanan, pada saya tidak tahu jalannya gitu, tiba-tiba gelap. Tapi akhirnya sampai juga dan sempat kita doakan orang tuanya yang hampir mau cerai itu, dan kami dapat kabar setelah kita doakan itu mereka pulih keluarganya. Saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa, dan kehidupan kita dia benar-benar, tadi Pak Rusdi bilang Tuhan itu mengasihi kita. Salah satunya ketika kita keluarga kita bermasalah pun Tuhan mengasihi kita gitu loh. Luar biasa. Saya tetap pegang Mazmur 23 ya. Dimanapun, di lembah kekelaman, di rumput yang hijau, itu Tuhan selalu hadir dalam saat kondisi apapun dalam hidup kita. Tuhan itu luar biasa mengasihi kita. Jadi lagu ini mengatakan kau ada. Jadi ketika kita dalam kondisi apapun, Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke. Alhamdulillah. Iya, mantap ya. Puji Tuhan. Lagu-lagunya enak-enak loh. Ya, ada yang mau kesaksian? Siapa? Tante Ani. Langsung ditodong ya. Tapi standby. Oke, ada satu lagu lagi yang tadi Pak Jayadi juga enggak tadi sih, dari kemarin sudah suruh nyanyikan lagu ini. Nanti saya akan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Lagunya simpel sekali ini, tapi ya puji Tuhan ya, bagus juga, dan kita mau nyanyi sama-sama. Anugerah yang tak terkira yang Kau berikan bagi kami hidup bagimu Bapa. Anugerah yang tak terkira yang Kau berikan bagi kami hidup bagimu Bapa. Menaikkan syukur dan pujian kami padamu Bapa. Menantikan Bapa menjemput kami kembali di awal yang permai. Sama-sama yuk. Anugerah yang tak terkira yang Kau berikan bagi kami hidup bagimu Bapa. Anugerah yang tak terkira yang Kau berikan bagi kami hidup bagimu Bapa. Menaikkan syukur dan pujian kami padamu Allah. Menantikan Allah menjemput kami kembali di awal yang permai. Menaikkan syukur dan pujian kami padamu Allah. Menantikan Allah menjemput kami kembali di awal yang permai. Kembali di awal yang permai. Kembali di awal. Sama-sama katakan yang permai. Kita kesiapkan hati kita mendengar sedikit kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami sangat bersyukur ada di sini sebab iman kami selalu berkata, tidak pernah ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kami selalu mempercayai langkah kami, hidup kami, keberadaan kami, semua ada di dalam rencana Tuhan. Kami tidak perlu bertanya mengapa kami ada di sini, mengapa kami ada di waktu ini, mengapa ada kami di situasi ini. Satu hal kami tahu, Roma 8:28 mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jumpai kami menjadi orang-orang-Mu yang mengasihi Engkau, sehingga sesuatu apapun yang terjadi di hidup kami, selalu kami berkata, God is good all the time and
all the time God is good. Terima kasih Bapak. Bersyukur kami, sapa kami dengan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nama saya Grit Muller dan saya sangat bersyukur hadir di antara Bapak Ibu. Juga terima kasih untuk Pak Joshua Chandra yang menjadi tuan rumah. Kita bisa ada di tempat ini di sebuah gereja yang begitu luar biasa. Mari kita melihat apa yang mau Tuhan katakan buat kita hari yang baik ini. Dengan short message hanya 10 menit. Kalau lewat 10 menit langsung angkat tangan bilang, Pak udah selesai. Bapak Ibu, di tahun 2023 ada film yang sangat keren. Namanya adalah Mission Impossible. Tahukah Bapak Ibu, cerita film ini menarik. Situasi menegangkan, sulit, penuh dilema, berbahaya, mustahil untuk dikerjakan. Tapi di film ini segala sesuatu menjadi mungkin. Tentu kita tahu Bapak Ibu, di dalam cerita ini, film ini amat sangat menarik. Ada bintang film yang sangat ganteng dan sangat luar biasa. Tapi muncul saya punya pertanyaan. Betul, 2023 ini sudah Mission Impossible yang ke-7. Wow, rupanya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang tidak berubah dari seri-seri film ini? Mungkin Bapak Ibu bilang, pasti bintang filmnya, aktornya. Betul, usia 61 tahun, Tom Cruise masih membintangi film yang sama. Dan itu diacungi jempol. Seorang laki-laki gaib 61 melakukan atraksi yang sangat hebat dan itu amat sangat mempesonakan. Tidak salah kalau Anda menjawab itu. Tapi pertanyaan yang kedua, kira-kira apa yang tidak berubah dari seri film ini? Ada yang bisa tahu? Angkat tangannya, mungkin bisa dapat sepeda pulang dari tempat. Judulnya, betul. Judulnya tentunya Mission Impossible, tapi sudah berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah berubah. Kira-kira apa yang tidak berubah? Lagu. Apa? Lagunya. Wow, rupanya penyanyinya langsung bisa menjawab. Namanya adalah soundtrack filmnya. Dan ternyata CNN Indonesia memaparkan komposer andal ada di balik lagu tema ini. Dan tahukah Bapak Ibu, sengaja sang produser memesan kepada produser ini meminta komposer itu memesan khusus lagu ini, bahwa Mission Impossible ini lagunya adalah harus yang bersemangat. Lalu dikatakan, saya ingin mereka mendengarnya sewaktu mereka di dapur dan dengan televisi di ruang tamu, dan saya ingin mereka berkata, hey, Mission Impossible sudah mulai. Tentu kita tidak perlu nyanyikan itu, takut terganggu Pak Jaya. Dan benar Bapak Ibu, lagu itu luar biasa. Dan tentunya hidup ini adalah ibarat seperti Mission Impossible. Kita ada di gereja yang Mission Impossible. Impossible ini ada pada gereja Care CCM. Dan saya bertemu hanya sebentar dengan beliau, tapi ceritanya sudah luar biasa. Kalau bukan caranya Tuhan, maka tidak akan mungkin bangunan ini ada di sini dan kita bisa masuk ke sini. Bahkan saya baru bertemu dengan beliau, langsung diajak, langsung berdoa. Tanpa ada kantong persembahan. Doa dulu Pak, katanya. Saya bilang, sungguh beliau menyadari kalau bukan Tuhan, tidak akan mungkin ada tempat ini. Dan percaya Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan tidak ada cara ini. Saya sebagai orang yang sangat bangga dengan Pak Cahyadi, sebelum dia menyampaikan ini kepada saya, Pak Joshua, saya langsung bilang dengan dia, beri saya 3 alasan kenapa kamu buat acara ini. Saya tidak minta 1 Pak, saya minta langsung 3. Dan ketemu saya, baru jawab saya bilang, pulang dulu, doa dulu, dan beri saya 3 alasan. Apa tujuan acara ini? Sebab saya bilang, untuk bikin acara seperti ini, seperti kata istri saya, itu perlu nyali yang besar. Dia belum ada album rohani yang sudah masuk dalam rekor. Istri saya sudah ada 2 album. Dan saya sebagai produsernya. Saya kerjakan itu bersama dengan pencipta lagu Bapa Sentuh Hatiku.
menyanyi dengan Ibu Talita Doodo, menyanyikan lagu Pak Johan Handoyo, dan saya memproduksi lagu itu. Tapi ibu istri saya bilang tadi, perlu nyali yang besar. Dan ternyata Pak Cahyadi, jangan lihat jumlah bilangannya, karena kita menyanyi bukan untuk orang, tapi kita menyanyi untuk Raja di atas segala. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan ini mission impossible Bapak Ibu, tapi possible. Karena di dalam Tuhan bukan lagi impossible, tapi I possible with God, bersama dengan Tuhan. Dan saya melihat di dalam Alkitab kisah yang sangat sederhana. Kisah tentang bagaimana Paulus dan Silas ada di penjara. Kisahnya sangat jelas di sana. Dikatakan setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga penjara dengan sungguh-sungguh. Tentu sangat mustahil mereka bisa keluar dari sana. Saya tahu ada gerasi, saya tahu mungkin ada orang yang bisa bawa dia keluar dari sana. Saya tahu mungkin dia bisa melarikan diri. Saya tahu juga mungkin dia keluar sudah jadi mayat. Karena apa? Ini penjara bukan sembarang penjara. Apalagi mereka dituduh mengajarkan ajaran yang tidak biasa dikerjakan. Pada keadaan itu hanya karena seorang yang dukun bertobat dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Bayangkan dilemparkan, bayangkan diperintahkan. Lebih lagi ayat ini ditambahkan, dikatakan kepada kita bahwa penjara yang paling tenang itulah untuk mereka. Kakinya dipasung, kepala penjara menjadi orang yang berhak untuk kehidupan mereka. Bagaimana nasib mereka? Sekali lagi Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita sering menghadapi hal-hal yang mustahil. Tapi apa yang menjadi iman kita bersama adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat ini berkisah tentang apa? Akhirnya ayat 26, baca bersama ayat kemenangan itu. 1, 2, 3. Maka tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat, adalah salah kita mengikut Tuhan, ikut sebuah ajaran agama, tapi kita tidak percaya mujizat itu masih ada. Kita harus ubah mindset itu, bahwa setiap kali kita percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, mujizat itu masih ada, dan mujizat itu terjadi buat kita semua. Termasuk buat Paulus dan Silas ini. Bagaimana akhirnya mereka bisa keluar dari penjara itu dengan tangan Tuhan yang ajaib. Tentu ayat 25 menjadi rahasianya. Dikatakan pada ayat 25 dengan kuat, kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita tahu bersama ini, tapi yang paling saya concern adalah kira-kira mereka ini nyanyi apa? Kok sampai bisa penjara itu rubuh, belenggu pasungan terlepas, dan mereka keluar? Bukan saja mereka keluar diselamatkan, kepala penjara itu sendiri pun bertobat, serahkan diri kepada Kristus. Kok bisa itu terjadi? Kita tentu mengerti kasih karunia daripada Tuhan, bahwa memang kalau bukan Tuhan gak mungkin itu terjadi. Tapi yang kedua, kita mengerti kuasa doa, the power of prayer. Saat engkau berdoa, ingat, sesuatu menjadi mungkin. Haleluya. Saat engkau berdoa, apapun itu, kesaksian tadi menceritakan kepada kita the power of prayer, kuasa dari doa. Dan ketika acara ini terjadi pun, Pak Cahyadi, bukan karena kita, ada yang berdoa untuk acara ini. Ada orang-orang yang mengerti apa makna, ada kekuatan, ada kuasa di balik doa. Yang ketiga adalah, selain kasih karunia Tuhan dan kuasa doa, yang ketiga tentu ada kesatuan, unity. Ada orang menghadapi masalah, semakin banyak masalahnya karena apa? Sudah suami istri tidak satu, satunya lain satu, salahnya lain satu, akhirnya masalah semakin besar. Tapi di tengah masalah itu, sekalipun dalam penjara, mereka unity, mereka satu hati, mereka doa sama-sama, menjerit sama-sama, nyanyi sama-sama, tidak saling menyalahkan. Lo si gara-garanya, lo si gara-garanya, lo si gara-garanya. Itu yang membuat masalah tidak selesai. Tapi di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan. Rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang unity. Dan kita selalu unity, satu di dalam perbedaan. Kita tidak mau suruh semua orang sama dengan kita,
Tetapi di balik persamaan itu ada perbedaan, dan di balik perbedaan itu dalam Kristus kita harus satu. Yang keempat terakhir, mereka menyanyikan puji-pujian, song in the night. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan di tengah malam, sing in the night. Dan saya percaya lagu mereka adalah sangat menentukan nasib apa yang mereka alami. Dan saya yakin di atas puji-pujian Tuhan Yesus berkata. Amin. Tidak salah seorang Fanny Crosby menerangkan lagu Blessed Assurance dan kemudian menuliskan dengan referen yang sangat hebat. Dia bilang begini, bahwa this is my story, this is my story. Nyanyikanlah bahwa storymu, lagumu, kesaksianmu, pujianmu. Kalau berkata engkau Tuhan besar, saya yakin pujianmu pun membesarkan nama Tuhan. Amin. Ketika kau katakan Tuhan itu luar biasa, pujianmu pun pasti luar biasa. Dan ketika kau katakan Tuhan itu hebat, pujianmu pun hebat luar biasa. Pak Cahyadi, congratulations, kita sudah menyelesaikan satu perjalanan. Yang langkah pertama itu yang susah, Pak. Kalau sudah langkah pertama selesai, langkah kedua, ketiga, ribuan datang orang. Jangan lihat dengan mata jasmani, kita selalu melihat mata dengan iman. Karena sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Mungkin kita tidak ada nanti, tapi lagu kita dinyanyikan di mulut orang. Betul Bapak Ibu? Kadang kita sudah tidak ada, pendeta ini sudah almarhum, tapi khotbahnya masih diperdengarkan di YouTube, di sosial media. Artinya jangan batasi dengan hal-hal yang ada padamu. Lihatlah di tangan Tuhan yang hebat. Ketika kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, hidup kita pun pasti luar biasa. Nyanyikan lagu-lagu hebat tentang Tuhan, because your song is your story. Your song, your story. Nyanyianmu itulah cerita. Dan itu yang terjadi tentunya di dalam Kristus. Ketika Kristus lahir di tengah dunia ini, sedang cerita kepada kita, orang-orang biasa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tidak ada orang kenal siapa Maria. Mengapa harus Maria? Mengapa harus Yusuf? Mengapa harus para gembala? Mengapa harus para majus? Apa enggak ada yang lain? Kenapa harus kandang domba? Apakah kurang istana? Mengapa harus seorang namanya adalah Yusuf dan Maria? Tidak adakah yang lain? Lebih masalahnya kan bisa selesai. Tapi sekali lagi, yang biasa itu di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Impossible is nothing kata Adidas. Dan bagi anak Tuhan, nothing impossible with God. Tuhan Yesus memberkati. Menundukkan kepala kami Tuhan, berterima kasih. Kami perkatakan, kami nyanyikan, Kau Tuhan yang hebat dan dahsyat. Oleh Bapa, meteraikan firman ini di hati hidup kami. Your song is your story. Nyanyianmu adalah ceritamu. Biar kami sama-sama menyanyikan ini sebagai pujian hormat bagi Engkau. Nyanyi bersama lagu ini. Haleluya. This is my story. This is my song. Praise is my Savior all day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Mari bangkit berdiri. Oh, agungkan Dia, agungkan Dia. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang bisa bagi suara lagu ini itu perfect, bagus, manis.
Amin Tuhan. This is my story, this is my song. Terima kasih untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Mantap. Berikutnya, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan, kita saya mau ajar ini lagu baru lah, sudah lama di CCM. Jadinya aku adalah karangan Pak Joshua. Saya percaya pada saat Pak Joshua menulis ini dengan sungguh-sungguh mengucapkan syukur, dengan penuh cintanya pada Tuhan. Dan mari saya akan nyanyikan lagu ini, nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk nyanyikan bersama-sama. Jesus, you are the one. Jesus, you are my Lord. Jesus, you love me so much. Jesus, you give me hope. Jesus, you are the one. Jesus, you are my Lord. Jesus, you love me so much. Jesus, you give me hope. I love you, Lord, with all my heart. I love you, Lord.
Oke, kita akan masuk ke acara yang agak terakhir ini sudah. Song yang ke-7, Rencana dan Rencanamu, dengan Bapak Santoso Gondowijoyo dan Pastor Hosiana. Ya, tulis memberkati, selamat menikmati.
berdoa kita dalam doa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh selesaikan Tuhan Yesus acara praise and worship hari ini, Tuhan Yesus konser hari ini, Tuhan Yesus, biar Tuhan masing-masing dari kami Tuhan terus mengagumi Tuhan akan kebesaran hati-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu Tuhan, terima kasih buat semua yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Dan biar kami boleh terus mempergunakan talenta kami Tuhan, apa yang Kau tahu dalam hidup kami Tuhan, entah itu membuat lagu Tuhan, entah membuat musik Tuhan, entah apapun Tuhan Yesus yang Kau taruh di dalam kehidupan kami Tuhan, biar kami boleh bertanggung jawab dengan semua itu Bapak. Terpuji nama-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati perjalanan pulang kami, perjalanan fellowship kami juga Tuhan sebentar lagi Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan, biar ada kasih yang saling membangun satu dengan yang lain Bapak. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan.